Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang proposal penelitian saya, yaitu judulnya tentang peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 10 SMK Nurul Islam dengan menggunakan metode inquiry tahun akademik 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang intisari latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Mengapa saya memilih tentang bahasa di dalam latar belakang? Karena variabel penelitian saya tentang kebahasaan. Nah, sebuah karangan dapat dilihat dari segi bahasa yang digunakan, isi tulisan karangan, dan bentuk cara penyajiannya. Bahasa yang digunakan dalam tulisan karangan itu apakah bahasa yang sulit, sederhana, mudah, dan lancar. Nah, di dalam karangan juga dapat disajikan dalam 5 bentuk atau ragam wacana. Yang pertama ada karangan deskripsi, yang kedua ada karangan narasi, yang ketiga eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Baik, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dalam penelitian proposal saya. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode inquiry terhadap kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 10 SMK Nurul Islam tahun akademik 2019-2020. Yang kedua, bagaimana peningkatan metode inquiry terhadap pembelajaran karangan deskripsi siswa kelas 10 SMK Nurul Islam tahun akademik 2019-2020. Yang ketiga yaitu bagaimana analisis penggunaan huruf kapital dan kata depan pada karangan siswa kelas 10 SMK Nurul Islam tahun akademik 2019-2020. Adapun tujuan penelitian dari proposal yang saya buat, yang pertama yaitu ingin mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi siswa kelas 10 di SMK Nurul Islam. Yang kedua, ingin mengetahui peningkatan kemampuan metode inquiry terhadap pembelajaran karangan deskripsi siswa kelas 10 SMK Nurul Islam. Yang ketiga yaitu ingin mengetahui penggunaan huruf kapital dan kata depan di, ke, dari, dan daripada pada siswa kelas 10 SMK Nurul Islam. Metodologi penelitian menurut Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di dalam penelitian proposal saya, lokasi ataupun populasi dan sampel, lokasinya yaitu di SMK Nurul Islam. Populasi dan sampel yaitu adanya subjek dan objek, di mana subjek itu yaitu penelitiannya adalah siswa, sedang siswa kelas 10 dengan jumlah siswa yang saya observasi yaitu cuma satu kelas 30 orang. Objek penelitiannya ini yaitu teks deskripsi keterampilan siswa membuat sebuah karangan deskripsi. Adapun pendekatan penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian saya menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan dan kemampuan siswa dalam menggunakan huruf kapital dan kata depan. Nah, desain penelitian yang saya gunakan yaitu pretest dan posttest, yaitu di mana dilakukannya di kelas 10 TKJ 1 di SMK Nurul Islam.
dibanding lain, hanya satu kelas saja. Dalam pelaksanaannya, saya memberikan tugas kepada siswa kelas 10 TKJ 1 tersebut untuk menulis sebuah karangan teks deskripsi. Dengan saya di situ tidak dengan menggunakan metode inquiry. Mengapa? Karena siswa itu kan harus lebih aktif daripada guru, harus lebih kritis. Nah, setelah siswa membuat sebuah karangan deskripsi, lalu saya memberikan penjelasan kepada siswa apa itu sebuah karangan. Nah, masih banyak karangan deskripsi. Nah, masih banyak siswa tersebut masih kurang memahami bagaimana menulis karangan deskripsi tersebut. Setelah itu, saya menjelaskan kepada siswa dengan menggunakan metode inquiry. Sebelumnya saya tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada siswa bahwa di dalam sebuah karangan deskripsi itu harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan kata depannya. Saya tidak memberitahukan. Setelah siswa sudah beres, saya memberitahukan bahwa di dalam karangan teks deskripsi itu siswa harus memperhatikan huruf kapital dan kata depannya. Ternyata masih banyak siswa yang kurang memperhatikan penggunaan tersebut. Banyak kesalahan siswa yang masih kurang memahami penggunaan huruf kapital dan kata depan. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian saya yaitu menggunakan teknik observasi, di mana saya datang ke sekolah SMK Nurul Islam, lalu saya mengobservasi siswa kelas 10 TKJ 1 tersebut. Lalu ada teknik penelitian. Teknik penelitian ini ada terbagi menjadi 3, ada teknik studi pustaka, teknik tes, dan teknik analisis. Di mana teknik studi pustaka ini yaitu digunakannya untuk memperoleh sejumlah teori yang akan menunjang pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian. Yang kedua ada teknik tes. Teknik tesnya yaitu digunakan untuk mengetes kemampuan siswa dalam menggunakan kata depan dan huruf kapital dalam karangan deskripsi. Yang ketiga yaitu ada teknik analisisnya, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menelaah penggunaan huruf kapital dan kata depan dalam karangan deskripsi. Yang terakhir ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data ada banyak langkah-langkah teknik pengolahan data yang saya buat. Yang pertama ada menyajikan data berupa karangan siswa. Yang kedua menganalisis huruf kapital dan kata depan dari karangan siswa. Yang keempat menganalisis kemampuan siswa menulis karangan deskripsi. Yang selanjutnya menentukan analisis karangan deskripsi. Yang terakhir mendeskripsikan hasil analisis. Ada instrumen penelitian, di mana saya menggunakan instrumen penelitian ini. Saya menggunakan instrumen berupa kartu analisis, yaitu saya menganalisis setiap kalimat atau kata dalam setiap karangan yang dibuat oleh siswa. Lalu saya menganalisisnya. Jika ada karangan tersebut, masih banyak sih karangan tersebut yang kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dan kata depan, saya memperbaikinya dalam instrumen penelitian yaitu kartu analisis. Tinjauan teoritisnya dalam penelitian proposal saya, yang pertama ada pengertian karangan. Karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk
bulan saja, tetapi juga sampai kepada penerima pesan, di mana perantara tersebut harus dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian penerima pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun macam-macam karangan deskripsi itu ada dua. Yang pertama ada ada deskripsi sugestif dan ada deskripsi teknis. Yang keempat, sistematika penulisan karangan. Yang pertama, menentukan apa yang akan dideskripsikan. Yang kedua, merumuskan tujuan pendeskripsian. Yang selanjutnya, ketiga, menetapkan bagian yang akan dideskripsikan. Nah, di sini ada pemakaian huruf kapital. Di sini menurut Kurniawan, berikut ini disajikan pedoman penulisan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan. Sebenarnya sih ada 15 poin, tetapi saya mengambil menjelaskan cuma 4 poin saja. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori jika ada atau berdasarkan jawaban pustaka. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, ayah bertanya, kamu sudah sholat? Nah, kata petikan langsung di PowerPoint di sana. Huruf kapital yang pertama hanya itu harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, termasuk kata gantinya dan kitab suci, misalnya nama Quran, Islam, Allah, Kristen, Alkitab, Yang Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam menggelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya Imam Nawawi, Haji Agus Salim, Sultan Ageng Tirtayasa, dan masih banyak. Yang keenam, ada pengertian kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang diikuti kata di belakangnya. Kata belakang selalu berada di depan. Kata depan berfungsi sebagai kata yang menunjukkan tempat, arah, dan sebagainya. Pengertian metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Rencana luarannya yaitu hasil dari penelitian ini akan dilanjutkan untuk pembuatan skripsi tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih, cukup sekian presentasi pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.